berapa itu, paling ke toko buku. Kemudian yang kedua adalah anak-anak kami itu tingkat membacanya itu sangat payah. Jadi sederhana sekali. Yang kami lakukan adalah HP kan dilarang. Bahkan modem itu guru pernah melarang, tapi saya katakan gunakan modem karena internet lemot. Kami main sebesarnya dengan ini. Akhirnya modem dibebaskan di sekolah kami. Ini yang paling penting. Ini ada saya cerita. Satu hari Jumat itu khusus untuk itu. Anak-anak yang mau belajar nulis, belajar bagaimana memperbaiki tata bacanya, ini semua. Ini Facebook ya, Facebook. Ini akan dibangun. 1 tahun ini akan dibangun. Coba lihat perpustakaan itu seragam ini. 1 tahun itu 193 judul buku. Bukunya itu dengan 993 eksemplar. Tapi dengan ACT pemaparan di situ mereka bisa atur uangnya. Ini uangnya. Ini. Itu kan model-model kepemimpinan ini. Mereka sudah bisa memanage dirinya. Apa? Ini. Mereka berlebaran di toko buku online. Ngirim melalui ATM uangnya ini. Kemudian bukunya datang. Ini buku datang dari Singgosalina. Mereka berteman dengan di Facebook itu. Bukunya datang sehingga para anak bisa membeli buku yang seperti ini. Jadi perpustakaan pribadi itu harus dibangun ketika mau membangun dunia literasi sekolah itu. Ini ada penulis-penulis yang datangkan di sekolah. Ini kemarin SKG Mampang itu adalah dia pernah ke Cina kemarin, dia lomba penulisan dia datang ke sekolah dengan pertemanan di Facebook. Datang dengan biaya apa? 300.000 transport, 150.000 PP. Itu mungkin kunci dari Tuhan bahwa ketika kita bersilaturahmi banyak rezekimu. Ini persoalan. Kemarin dia pergi ke Thailand menerima anugerah penulis ASEAN. Dua dari Indonesia datang ke sekolah dengan itu. Kami patungan. Apa untuk memotivasi mereka? Berikut. Nah ini, ternyata 2 tahun kemudian, 2 tahun terakhir ini anak-anak sudah kami. Ini tulisan anak-anak. Ini tulisan anak-anak. Saya bangga pada akhirnya setelah saya enjoy dengan diriku nulis buku kesana kemari, terbitkan tulisan kesana kemari, tapi ketika kita berkolaborasi dengan anak-anak, akhirnya mengangkat diri kita, mengangkat juga sekolah, mengangkat. Akhirnya kalau saya tampilkan tadi bahwa 1 tahun ini saya bisa mungkin karena pembinaan kepada anak-anak itu yang luar biasa. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Ada satu ucapan dari kepala sekolah kan, bekerjalah dengan ikhlas. Kalau tadi bekerja dengan sepenuhan. Kalau kau tidak ikhlas, hanya dua akan kau dapat kegagalan dari pekerjaan yang kamu lakukan, atau sama sekali pekerjaan tidak akan selesai. Ini bagaimana mereka bisa terbitkan bukunya? Ini melalui semua Facebook. Mereka ngirim melalui email. Ya, ternyata keterbatasan itu bisa membuat orang bisa bebas kemana-mana dengan apa? Ayatnya diperkuat pada anak-anak. Sehingga ayatnya Facebook yang dikatakan itu kemarin adalah sesuatu hal negatif bisa jalan. Pertanyaan dari Bapak tadi mengatakan bagaimana apa ke depan, bagaimana menghadapi sekarang. Salah satu kata kuncinya adalah literasi. Itu. Kenapa kita selalu bertengkar dengan K13, RPP, sekolah baru, kebijakan-kebijakan itu, sementara hal yang paling penting, pondasi paling penting itu adalah membaca. Baca apa saja. Sangat sederhana yang saya tawarkan ini tadi. Saya rasa itu yang kita lupakan. Pernahkah kita mengecek berapa buku anak-anak baca dalam 1 bulan? Selain mata pelajaran, kita hanya mengecek ini berapa buku yang anak baca, berapa
buku mata pelajarannya, nilai buku ulangan hariannya, nilai-nilai kita berdoa dengan itu. Padahal ada hal yang besar yang kita lupa, Pak, menambah wawasan mereka. Apa membaca? Selain dari buku, bukan buku mata pelajaran, ini buku referensi. Jadi untuk menghadapi akta, suka tidak suka itu tadi literasi. Bukankah anak penelitian Komik Ismail ketika dia menerima honoris causa, Dr. honoris causa di UNY itu, dia mengatakan bahwa membaca bagian yang dari penting untuk mengembangkan bangsa ini. Karena penelitian dilakukan di Malaysia itu, anak-anak diwajibkan membaca buku sekian, di Jepang sekian, di Amerika sekian. Adakah seperti itu? Tidak pernah temukan. Oleh karena itu kita kembali kepada basic ilmu itu apa ada di buku, ada di bacaan-bacaan anak. Bagaimana kualitas bacaan anak-anak kita? Itu jawaban saya. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu untuk Ibu Siti tentang kurikulum Siti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Sangat menarik sekali dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Insya Allah apa yang disampaikan Bapak Mardianto tadi tidak hanya terjadi di sekolah Bapak saja. Bahkan beberapa waktu yang lalu, karena ada kesempatan anak didik kami yang sudah lulus di SMA, sekarang kan kelas 10, menerapkan kurikulum 2013. Mereka datang dan mengeluh, Bu, guru-guru saya sekarang pada sibuk menilai, bukan mengajar. Nah, keluhannya seperti itu. Ya paling cuma dikasih selembar kertas suruh diskusi sudah. Nah, kadang ditinggal, kadang tidak. Nah, seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita sebagai guru yang baik menyikapi itu? Nah, yang punya kuasa penuh dalam proses pembelajaran di kelas kita adalah kita. Kita yang jadi pemimpinnya. Kita yang tahu di kelas kita bagaimana karakteristik anak didik kita. Kita yang tahu bagaimana kemampuan intelektual mereka, bagaimana kemampuan sosial mereka, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, dari hasil observasi terhadap karakteristik peserta didik, maka guru yang kreatif pasti akan berpikir, saya akan menerapkan apa ya pembelajaran di kelas saya. Kemampuan siswanya lemah sekali dalam matematika, tapi diberikan karena scientific learning itu harus menggunakan, katanya si guru, harus menggunakan discovery learning, kalau tidak PBL, kalau tidak PJBL. Nah, saya pakai PBL saja di kelas saya. Padahal kemampuannya lemah di matematika, intelektualitas di matematikanya lemah, tapi dipaksakan ambil konteks permasalahan tentang matematika, ada soal cerita yang rumit, diberikan anak-anak tugas mengamati dulu, dibuat kelompok-kelompok. Anak-anak apa yang terjadi? Aduh, matematika kok seperti ini ya, sulit sekali. Nah, belum lagi ditambah tugas-tugas, belum lagi PR-nya matematika, belum lagi yang bahasa Indonesia suruh membuat karya ini itu, harus belajar kelompok bersama teman yang lain. Nah, maka betapa stresnya saya kalau jadi murid seperti itu, kalau gurunya seperti itu. Dan belum lagi ditambah beban ketika masuk seorang guru matematika menilai penilaian antar peserta didik, masuk guru bahasa Indonesia penilaian antar peserta didik, masuk lagi guru IPS demikian juga. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya jadi muridnya, betapa stresnya dan jenuhnya belajar di kelas seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin di dalam pembelajaran kita tahu bagaimana karakteristik peserta didik kita, maka kita juga harus mampu mengukur beban seberapa berat yang bisa saya berikan pada siswa
ambil PBL, tapi konteksnya sederhana. Jangan muluk-muluk. Ya, konteksnya jangan ambil yang tidak terjangkau siswa. Misalkan mau membelajarkan bangun ruang sisi lengkung, tapi konteksnya di situ ada sebuah pameran di Singapura. Nah, di situ tentang designing packaging boxes misalnya, yaitu mendesain kotak makanan. Bagus ide itu. Konteks itu luar biasa kalau dikembangkan di kelas-kelas dengan kemampuan yang tinggi. Nah, di kelas yang rendah gimana? Ya ambil yang dekat dengan anak-anak. Apa? Tiap hari bawa minum. Ya, sekarang coba diberikan misalkan aqua, misalkan botol yang sudah dibawa mereka diminta untuk mendesain, ya kan? Kemudian dikasih scaffolding, ya bantuan terbimbing sedikit demi sedikit, kemudian bimbingan itu perlahan-lahan dikurangi. Nah, yang dekat saja dengan minuman dan seterusnya. Jadi ngambil konteks itu tiap kelas itu bisa jadi berbeda. Tiap kelas bisa jadi berbeda, dan guru yang kreatif memang harus peka dengan lingkungan sekitar. Kalau muridnya misalkan sulit membayangkan, jangan diambilkan konteks yang terlalu muluk-muluk, dekat saja yang ada di sekitar, yang ada di meja mereka. Nah, seperti itu. Kemudian ini harus ada komunikasi di sekolah itu, Pak. Makanya kalau kita dengar sekarang itu kan lagi marak lagi MBS ya, MBS. Nah, di situ seharusnya sekolah memiliki kebijakan duduk bersama Bapak Ibu guru dari semua mata pelajaran, kemudian merencanakan penugasan. Kenapa di RPP itu seharusnya sudah mulai terencana, kapan memberikan penugasan terstruktur, kapan memberikan tugas mandiri, dan seterusnya. Kalau semua guru sudah merencanakan, duduk pertama, kemudian sudah rilis, kemudian oh ya ketemulah, ternyata pada bulan Oktober itu ternyata tidak merata tugas itu. Ternyata kalau kita lihat kurvanya kok malah kurva normal. Ya ini tidak baik, puncaknya di bulan Oktober, maka didistribusikan ke bulan-bulan yang lain. Memang harus ada komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir mengenai contoh konkret etika dalam pembelajarannya, dan juga observasinya bagaimana tentang pembelajaran bermakna. Nah, sebenarnya untuk mengobservasi atau untuk tahu bahwa pembelajaran kita bermakna atau tidak, ya melalui refleksi yang sederhana. Kadang saya di akhir pembelajaran itu, kalau misalkan kita punya waktu, kita membuat lembar refleksi setengah halaman saja biar mirip. Nah, di situ kemudian saya buat lingkaran-lingkaran apa yang saya dapatkan, kemudian perasaannya bagaimana. Nah, kemudian murid akan menulis, atau kalau tidak, siapkan kertas ini sudah saya bagi 8. Di situ ada yang sangat senyum dengan sangat. Nah, kemudian ada yang senyumnya biasa, ada yang merengut. Nah, silakan pilih. Nah, kemudian diberikan ke anak-anak. Ya sudah, kita akan mendapat informasi itu. Atau kita kasih selembar kertas kosong. Nah, atau ya pakai teman untuk mengobservasi. Itu kalau biasanya saya lakukan kalau sudah mau penelitian, baru teman ada instrumen yang mendetail. Tapi kalau misalkan sederhana, yaitu kasih kertas kosong, apa yang sudah dipelajari dan bagaimana perasaannya. Dari situ saja kita bisa melihat pembelajaran kita sebenarnya bermakna atau tidak. Nah, kemudian contoh konkret etika dalam pembelajaran. Nah, tadi sebenarnya kita bisa menjadi teman, dan kita harus pandai-pandai menjaga agar kita tetap berwibawa. Ada waktunya kita itu dekat, ada waktunya kita tegas. Jadi biasanya anak-anak suka yang seperti itu, dekat tapi tegas. Nah, saya kasih contoh, waktu kemarin saya pergi ada karya wisata ke Bali. Saya kebetulan ngajar kelas 9 dan baru kali ini ngajar
itu. Jadi baru tahu ke satu persatuan. Jadi saya upayakan sebelum berangkat memang saya hafal satu persatu. Kalaupun tidak hafal 100%, paling tidak lebih dari 50%. Kemudian saya berusaha dekat. Artinya apa? Di tengah perjalanan kalau saya ada yang pusing, itu biasanya saya keroki. Saya pijat sambil itu biasanya cerita. Sambil cerita, apa sering mabuk? Iya bu, sering mabuk dan seterusnya. Nah, dari kedekatan itu tidak harus guru itu dengan gaya-gaya yang tadi dinilai kurang sopan kemudian akan dekat. Tidak mesti seperti itu. Dengan kedekatan emosional itu juga mereka akan merasa dekat. Akhirnya curhat, cerita. Iya bu, kalau dia tidak mabuk, dekatnya si A. Nah, terus sudah akan keluar sedikit demi sedikit itu. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Munif tadi, sekali lagi yang paling utama itu adalah kita menjadi guru dengan hati. Itu yang paling sulit. Saya memang ngajar di SMP Negeri 5 Probolinggo, tapi saya biasanya sangat tidak keberatan kalau saya diminta mengajar. Saya sebenarnya tidak kekurangan jam mengajar, misalkan kadang pulang sekolah, kadang sore, kadang di jam kosong itu ada sekolah madrasah swasta kadang. Jadi saya juga ngerti permasalahan-permasalahannya. Betapa enaknya yang ngajar di negeri memang. Nah, tetapi sekali lagi kalau kita mengajarnya dengan hati, insya Allah apa dan semua kesulitan yang ada di kelas kita, di pembelajaran di sekolah, insya Allah bisa kita atasi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Sudah terjawab semuanya, Bapak? Oke, berikan aplaus untuk bapak-bapak yang dari atas ini. Dan kemudian berakhirlah sesi yang ketiga untuk konferensi guru nasional ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.